Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefania Gus Epa dari kelas A dengan NIM 1462621047. Saya di sini akan mempresentasikan mini skripsi yang telah saya buat dengan judul Hubungan antara self-disclosure dengan aktivitas second akun pada mahasiswa pengguna media sosial Instagram dengan studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang mana tidak bisa melakukan kehidupan seorang diri, sehingga membutuhkan kehadiran manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai dorongan untuk menjalankan interaksi dengan manusia. Interaksi sosial dan manusia adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Dalam menjalankan interaksi sosial dengan orang lain, seseorang bisa menyampaikan bermacam-macam informasi. Salah satunya diantaranya informasi yang berkaitan dengan dirinya sendiri, yang mana hal tersebut berkaitan dengan konsep pengungkapan diri yang dilakukan oleh individu. Pengungkapan diri merupakan salah satu jenis komunikasi di mana individu mampu mengungkapkan informasi terkait dengan dirinya sendiri yang mana sebelumnya hal tersebut belum diketahui oleh orang lain. Menurut Masur 2019, self-disclosure itu di dalam ilmu komunikasi sering dikenal dengan pengungkapan diri, yaitu jenis komunikasi di mana individu mengungkapkan informasi mengenai dirinya. Informasi yang disampaikan biasanya cenderung bersifat sensitif dan intim. Ketika seseorang melakukan pengungkapan diri, informasi yang disampaikan dengan hal sehari-hari. Di antaranya perasaan pribadi, harapan, ketakutan, pikiran, atau pesan yang sensitif seperti preferensi dan selera. Pengungkapan diri berlangsung kepada individu maupun kelompok individu guna mendapatkan hubungan yang lebih jauh terkait dengan keinginan individu, kepercayaan, dan nilai. Selanjutnya, menurut Masur 2019, di dalam komunikasi interpersonal, pengungkapan diri menjadi salah satu komponen keberhasilan dalam proses komunikasi. Pengungkapan diri juga dapat menetapkan kualitas terjadinya hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Kenyamanan dan penyampaian informasi dapat menentukan kualitas sebuah hubungan antar individu. Konsep pengungkapan diri menurut Permana dan Suteja pada 2021 terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nggak hanya terjadi dengan interaksi secara langsung, tapi juga pengungkapan diri itu bisa berlangsung melalui media sosial. Nah, kehadiran media sosial ini sebagai wujud media baru, yaitu di dalam bentuk digital dan tanpa batas. Seperti contohnya pada saat ini, individu itu dengan mudahnya berinteraksi dengan individu lain tanpa perlu bertatap muka secara langsung, melainkan hanya dengan sebuah media, yaitu media sosial, yang mana tentunya dengan dukungan internet. Kemunculan media sosial juga sampai sekarang udah pasti menjadi hal yang memudahkan kita di seluruh aspek kehidupan. Di tengah pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini, hal tersebut membawa cara baru dalam melakukan pengungkapan diri atau self-disclosure. Nah, pada saat ini itu individu marak menggunakan media sosial sebagai sarana guna melakukan proses pengungkapan diri, yaitu dengan membagikan perasaan mereka dan pikiran mereka itu melalui media sosial. Menurut hasil survei tahun 2021, menurut Social Media User in Indonesia, sebanyak 91.770.000 jiwa, terutama remaja ya, membagikan postingan mereka di media sosial. Postingannya itu biasanya tentang apa yang mereka rasakan, atau kayak perasaan marah, perasaan terluka, yang mana hal tersebut itu guna melegakan emosi negatif yang sedang mereka rasakan. Dari banyaknya sosial media yang ada, biasanya Instagram itu jadi salah satu media yang paling populer digunakan di masyarakat
saat ini. Jadi Instagram itu ada sejak tahun 2016 dan menciptakan sebuah fitur baru yaitu multiple akun, yang mana fitur ini itu berguna untuk mengelola bahkan membuat akun tuh lebih dari satu. Dengan adanya fitur ini, pengguna itu menciptakan akun lain yang mana digunakan sebagai sarana dalam pengungkapan diri, serta membagikan informasi tentang diri mereka melalui fitur multiple akun ini. Menurut Permana dan Suteja pada 2021, media sosial Instagram itu menjadi salah satu media sosial yang paling diminati oleh para remaja. Nah, hal tersebut itu menimbulkan kemungkinan besar bahwa remaja itu menggunakan akun kedua atau second akun Instagram mereka. Jadi second akun Instagram ini menjadi fenomena baru yang marak ditemukan belakangan ini, khususnya pada remaja yang berusia 12 sampai 21 tahun. Beberapa pengguna Instagram itu memiliki lebih dari satu akun. Akun kedua ini biasanya bersifat pribadi dan dikenal konsep akun. Secara akun biasanya bersifat private atau kunci, yang mana bisa diakses itu oleh orang-orang terdekat aja. Akun kedua ini nggak memiliki batasan. Semua orang bisa punya ini, dari public figure hingga orang biasa bisa punya second akun. Pemakaian second akun ini sampai sekarang tuh masih terus berlangsung, yang mana para pengguna itu lebih nyaman untuk berkeluh kesah dan membagikan proses pengungkapan diri mereka di akun kedua ini. Hal ini tuh relevan ya dengan penelitian terdahulu yang udah diteliti sebelumnya, bahwa berdasarkan fenomena serta data yang telah dipaparkan sebelumnya, hal ini masih membuat saya tertarik untuk mengkajinya kembali. Self disclosure atau pengungkapan diri termasuk ke dalam salah satu faktor yang penting serta memiliki dampak pada kehidupan di kalangan khususnya remaja. Terlebih lagi di era sekarang ya, di mana harga diri individu itu dipengaruhi oleh postingan di media sosial. Didukung dengan beberapa penelitian terdahulu, saya ingin mengkaji ulang mengenai self disclosure dengan aktivitas second akun. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagaimana proses pengungkapan diri atau self disclosure pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Yang kedua itu bagaimana tingkat aktivitas mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 dalam penggunaan second akun Instagram. Yang ketiga, apakah ada hubungan antara self disclosure dengan aktivitas second akun pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini disusun sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui proses pengungkapan diri atau self-disclosure pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 pengguna media sosial Instagram. Yang kedua itu untuk mengetahui tingkat aktivitas mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 dalam penggunaan second akun Instagram. Yang ketiga itu untuk mengetahui hubungan antara self-disclosure dengan aktivitas second akun pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi manfaatnya itu ada dua. Yang pertama itu ada teoritis. Saya berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan terkait dengan bidang ilmu komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal. Selain itu, saya harap juga penelitian ini bermanfaat bagi penelitian lainnya yang terkait dengan self disclosure dan aktivitas second akun pada mahasiswa ilmu komunikasi. Itu bermanfaat praktis, dimana yang penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan dalam menyebarkan wawasannya bagi para pengguna media sosial, khususnya pengguna akun kedua Instagram terkait dengan proses pengungkapan diri. Oke, selanjutnya kita masuk di bab 2, ada landasan teori. Yang pertama itu ada konsep. Konsep pada penelitian ini itu teori Johari Window. Nah, menurut Canagara pada 2016, teori Johari Window ini
ialah teori yang memahami diri sendiri terkait akan sebuah konsep yang bernama Johari window atau yang dikenal dengan jendela Johari. Konsep jendela Johari ini merupakan sebuah kaca atau jendela yang dimana kaca tersebut itu terdapat 4 bagian. uh, ada bagian open area, blind area, hidden area, dan yang terakhir itu wilayah tidak dikenal atau unknown area. Teori Johari window digagas oleh Joseph Luft dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Mereka adalah dua psikolog asal Amerika. Konsep teori Johari window ini punya 4 perspektif di mana masing-masing itu di mana masing-masing dari pandangan teori tersebut memiliki istilah yang berbeda, di mana setiap individu memiliki makna pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi pandangan tiap individu tersebut. Nah, menurut Rahmat pada 2011, teori Johari window memaparkan mengenai bagaimana cara dua individu memandang sebuah informasi yang sedang mereka bicarakan. Di mana teori ini dibagi jadi 4 kuadran. Yang pertama itu ada area terbuka. Area ini tuh berisi segala informasi yang terkait dengan tingkah laku, atau pemikiran, jadi mengetahuinya. Yang selanjutnya ada area atau bagian area. Di area ini berisi segala informasi yang terkait dengan tingkah laku, perasaan ataupun pemikiran, di mana individu lain tuh menyadari dan mengetahui, tapi diri kita sendiri tuh nggak mengetahuinya. Yang ketiga itu ada area tersembunyi atau hidden area. Di area ini tuh berisi segala informasi terkait dengan tingkah laku, perasaan, ataupun pemikiran yang dimana kita tahu, tapi individu lain tuh nggak tahu. Untuk yang terakhir itu ada area tidak diketahui atau unknown area. Di area ini tuh area di mana uh, kita maupun individu lain tuh nggak tahu tentang informasi terkait dengan diri kita. Biasanya di area ini tuh informasinya berisi dengan informasi terkait dengan bakat, kemampuan, maupun pengalaman yang tidak diketahui oleh diri sendiri maupun individu lain. Selanjutnya ada review literatur. Ini merupakan tabel dari penelitian terdahulu. Ada 10. Selanjutnya, ada variable X. Di sini variable X penelitian ini adalah self-disclosure, mana menurut Arif itu pada 2007 self-disclosure itu menurut bahasa sendiri terdiri dari dua kata, yang mana ada self yang bermakna diri sendiri dan closure yang bermakna pengakhiran atau penutupan. Sehingga dapat diartikan self-disclosure itu merupakan pengungkapan diri yang terkait bermacam-macam informasi, rahasia, serta informasi pribadi yang dimiliki tiap individu dan dibagikan kepada individu lain. Pengungkapan diri merupakan pendekatan paling penting dalam komunikasi interpersonal, yang mana hal tersebut terkait dengan diri sendiri yang dikomunikasikan secara bebas kepada individu atau sekelompok individu lain. Selanjutnya ada variabel Y. Variabel Y penelitian ini adalah aktivitas second akun. Menurut Permana dan Sutaja pada 2021, para pengguna tersebut akan bersifat private, dan akun tersebut hanya diikuti oleh teman dekatnya. Nah, di akun kedua ini, pengguna itu lebih leluasa dalam melakukan aktivitas di second akun. Aktivitas yang biasa dilakukan di akun kedua ini biasanya untuk berkeluh kesah mengenai kehidupan pribadi, membagikan unggahan video, foto, maupun story dalam bentuk dari ungkapan emosi, baik positif maupun negatif. Selain itu, aktivitas yang paling sering dilakukan dalam second akun adalah mengekspresikan diri. Menurut Prihantoro dan Ohorella pada 2020, aktivitas second akun itu yang sering dilakukan dalam proses pengukuhan diri antara lain mengekspresikan diri melalui permasalahan pribadi yang kita alami dan dibagikan itu hanya ke orang terdekat aja.
Selanjutnya model penelitian ini bisa dilihat. Selanjutnya ada hipotesis teori. Menurut Arikunto pada 2006, hipotesis teori bisa diartikan sebagai dugaan yang bersifat sementara terhadap permasalahan dalam penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya hubungan antara self-disclosure dengan aktivitas atau berarti pengguna media sosial Instagram. Selanjutnya, bab 3. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama itu paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini adalah paradigma positivisme, yang mana paradigma ini memiliki karakteristik objektif, memandang pengalaman sebagai dasar bagi metode ilmiah, serta uh, paradigma ini merupakan empirisme yang dimana dalam segi tertentu sampai pada kesimpulan logis. Uh, Menggunakan paradigma positivisme pada penelitian ini karena terkait dengan penelitian kuantitatif dan eksperimen. Selanjutnya ada pendekatan penelitian, pendekatan pada penelitian kuantitatif, namun dan pada 2017 metode penelitian dilandaskan dengan filsafat positivisme di mana yang mana digunakan guna meneliti dari populasi dan sampel tertentu dengan tujuan guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan dalam penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini adalah survei, yang mana metode survei sendiri menurut Sugiono pada 2017 merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan antara hubungan kausal dengan pengujian hipotesis. Survei merupakan penelitian dengan menggunakan angket sebagai salah satu alat penelitian pada populasi besar maupun kecil. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, dan alasan memilih populasi ini karena penulis mengetahui keadaan, ciri, dan besar dari anggota populasi tersebut. Selanjutnya, sampel penelitian ini uh, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang mengambil jurusan kenapa dipilih sampel penelitian ini karena keterbatasan dalam waktu, tenaga, dan juga sampel sampel ini dianggap memiliki karakter yang sama atau homogen. Untuk teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah probability, probability sampling, yang mana dilakukan dengan memberi peluang yang sama pada populasi dalam terpilih menjadi sampel. Jumlah sampel yang akan ditarik berjumlah 80 sampel, dan mengapa penulis menggunakan teknik penarikan sampel ini karena mempermudah penulis dalam penentuan sampel. Ukuran sampel sendiri pentingnya dilakukan dalam mempersempit populasi. Ukuran sampel jumlahnya harus Oke, selanjutnya ukuran sampel.
Selanjutnya ada operational concept. Konsepnya itu teori Johari window, variabelnya ada dua. Iya, variabel X-nya self-disclosure, dengan dimensinya ada yang pertama amount atau kuantitas pengungkapan diri, yang kedua valensi atau hal yang positif atau negatif dari pengungkapan diri, yang ketiga ada honesty atau kejujuran, yang keempat ada accuracy atau intention, yang kelima ada intimacy atau keakraban dalam pengungkapan diri. Indikator dari variabel X, yang pertama ada waktu atau frekuensi yang diperlukan, yang kedua ada faktor menyenangkan atau tidak menyenangkan yang mempengaruhi sifat dasar dan tingkat pengungkapan diri, yang ketiga ada ketepatan, yang keempat ada seberapa luas niat dan kesadaran individu dalam pengungkapan diri, yang kelima ada individu dapat mengungkapkan detail yang paling intim dalam hidupnya. Dua-duanya sama menggunakan skala interval. Variabel Y-nya itu ada aktivitas second akun, dimensinya ada dua. Yang pertama itu mengekspresikan diri lebih terbuka, yang kedua ada interaksi mengenai yang dirasakan dan dipikirkan oleh individu. Indikatornya ada yang pertama membagikan unggahan video, foto, ataupun story yang merupakan bentuk dari ungkapan emosi baik positif maupun negatif. Yang kedua ada berkeluh kesah terkait perasaan, pemikiran, bahkan permasalahan pribadi yang dialami. Uh, Tadi saya ada jelasin yang kelewat dari ukuran sampel di atas, sebentar ya. Hmm, oke. Ukuran sampel di 3.5 yang ukuran sampel itu jumlahnya harus representatif agar hasil penelitian dapat generalisasikan, dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan yang sederhana. Rumus ukuran sampel bisa dilihat. Selanjutnya ada hipotesis riset. Untuk HA-nya adanya hubungan antara self-disclosure dengan aktivitas second akun. Untuk HO-nya tidak ada hubungan antara self-disclosure dengan aktivitas second akun. Selanjutnya 3.6 ada hipotesis statistik, yaitu adanya hubungan antara self-disclosure dengan aktivitas second akun. Selanjutnya ada 3.8 metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan di sini ada kuesioner. Jadi kuesioner ini akan dibagikan kepada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 dalam bentuk angket untuk mengumpulkan data, dan peneliti akan menyebar kuesioner secara online melalui Google Form. Selanjutnya 3.9 ada metode pengukuran data yang validitas dan reliabilitas. Selanjutnya 3.10 ada metode analisis data, ada analisis data univariat dan bivariat. Untuk data univariat biasanya model analisis ini berupa menampilkan angka hasil pengukuran, ukuran tendensi sentral, ukuran dispersi atau penyebaran, dan penyajian data ataupun kemiringan data. Selanjutnya yang bivariat itu melalui uji-uji, ada uji T, uji ANOVA, chi-square, atau chi kuadrat, ada korelasi produk person, dan yang terakhir itu ada regresi sederhana. Selanjutnya 3.11 keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini diantaranya kesulitan dalam mencari data responden serta keterbatasan dalam waktu dan tenaga. Kelemahan penelitian ini
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini belum mewakili semua faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri, serta penelitian ini hanya menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Selanjutnya, ada definisi operasional. Definisi operasional variabel X ini ada self-disclosure, yaitu pengungkapan diri, yang mana merupakan variabel independen yang digunakan dalam proses komunikasi. Dalam proses komunikasi, pengungkapan diri menjadi salah satu jenis komunikasi di mana individu mampu mengungkapkan informasi terkait dengan dirinya sendiri. Selanjutnya ada definisi operasional variabel Y, yaitu aktivitas second akun, merupakan suatu aktivitas di mana aktivitas ini hanya dilakukan di akun kedua dan yang mana akun tersebut bersifat private dan terkait dengan informasi pribadi individu serta dibagikan hanya ke seorang terdekat saja. Untuk tabel operasional konsepnya udah dijelasin tadi. Baik, itu aja mungkin terkait mini skripsi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.